Semandiri-mandirinya sebuah negara pasti tetap butuh negara lain, hanya saja namanya sebuah negara YG hebat, kuat dan ya taulah namanya negara superpower atau negara adidaya itu berusaha untuk mandiri sebesar mungkin atau semaksimal mungkin supaya tidak terlalu bergantung ke negara lain, namun ya tetap butuh negara lain juga. Cuma besarnya rasa kebergantungan terhadap produk luar lebih sedikit dibandingkan negara-negara YG masih kebergantungannya dengan negara lainnya masih tinggi, dan jarang untuk menggunakan produk dalam negerinya. Ya dengan ada video ini kita juga biar tahu namanya mau negara superpower, atau negara YG masih berkembang tetap saja masih butuh negara lain untuk menghidupi kebutuhan dalam negerinya. Rudal Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah menjelaskan tentang rudal Indonesia yang keren dan paling mematikan sampai sekarang. Pertama, rudal balistik taktis Bukit Intan yang diproduksi oleh PT Pindad. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum sejauh 300 km dan mampu membawa muatan hulu ledak yang bervariasi. Bukit Intan dilengkapi dengan kemampuan pengendalian jarak jauh, sehingga dapat dipandu hingga mencapai target dengan akurasi tinggi. Bukan kaleng-kaleng bos. Sungguh sangat mantap militer Indonesia, gak bisa bayangkan gimana serunya perang jarak dekat ini. Yang kedua, rudal udara ke udara R-73E Archer yang diproduksi oleh PT Pindad dan Rusia. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 30 km dan dapat diluncurkan dari pesawat tempur. R-73E Archer mampu mengunci target secara otomatis dan memiliki kemampuan manuver yang tinggi untuk menghindari serangan balik dari target. R-73, dibalik kecanggihan rudal pemburu panas Sukhoi TNI AU. Sebelum tahun 2012, boleh dibilang lini sista rudal udara ke udara yang dimiliki TNI AU cukup inferior bila dibandingkan Angkatan Udara Singapura dan Angkatan Udara Malaysia. Pasalnya hampir 3 dekade, armada jet tempur TNI AU hanya bersandar pada rudal Sidewinder buatan Raytheon. Adapun versi Sidewinder yang dimiliki TNI AU adalah AIM-P2 dan AIM-P4. Yang paling baru pun, AIM-P4 dibeli bersamaan dengan paket pengadaan F-16 Fighting Falcon di tahun 1989. AIM-P4 dapat ditembakkan meski pesawat musuh datang dari depan dalam posisi berhadapan, menjadikan perubahan gaya dalam duel jarak dekat. Sangat-sangat luar biasa kelebihannya bosku. Yang ketiga, rudal anti kapal C-705, rudal Indonesia yang masih aktif sampai saat ini. Yang diproduksi oleh PT Pindad dan Tiongkok. C-705 memiliki jangkauan sekitar 120 km dan mampu membawa muatan hulu ledak seberat 140 kg. Rudal ini dilengkapi dengan sistem pengecoh elektronik dan kemampuan manuver yang tinggi untuk menghindari sistem pertahanan kapal musuh. Ini pun rudal paling mematikan bosku. Rudal ini dapat menghancurkan kapal perang dengan bobot 1.500 ton. Daya penghancur rudal ini bisa mencapai 95,7. C-705 adalah rudal pamungkas andalan kapal cepat TNI Angkatan Laut Indonesia bosku. TNI Angkatan Laut sudah mendapat tambahan alutsista baru kemarin berupa kapal cepat rudal tipe 40. Kapal cepat rudal yang diberi nama KRI Clurit 641, tak lain dan tak bukan adalah kapal perang buatan dalam negeri yang pertama kali dibangun di PT Palindo Marine, asli Batam. Meski kodratnya berupa kapal patroli berukuran kecil, namun jangan diragukan ya bosku, KRI Clurit mempunyai kemampuan yang cukup maju. Dengan panjang kapal hanya 43 meter, Clurit dipersenjatai kanon kaliber 30 mm, meriam anjungan 20 mm, dan rudal anti kapal C-705. Muantap ini bosku, Indonesia harus memperbanyak rudal-rudal ya kan, harus melebihi negara-negara lain. Biar bisa membuktikan pada dunia bahwa Indonesia bisa. Indonesia mampu. Oke, berikut number 4 atau nomor keempat, rudal permukaan ke permukaan. SS-2 Silet yang diproduksi oleh PT Pindad. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 300 km dan mampu membawa muatan hulu ledak seberat 480 kg. SS-2 Silet dilengkapi dengan kemampuan pengendalian jarak jauh dan sistem panduan otomatis, sehingga dapat mencapai target dengan akurasi tinggi.
Penampakan rudal canggih punya RI memang yang bikin Ukraina ngiler bosku ya kan? Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelensky pun meminta bantuan persenjataan ke Indonesia yang disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo melalui sambungan telepon. Sebab, Ukraina memang sangat membutuhkan peralatan militer yang cukup canggih untuk melawan negeri beruang merah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa hanya anak bangsa Indonesia sendiri yang benar-benar bisa diharapkan untuk memajukan bangsa ini, bangsa lain hanya menginginkan aset bangsa Indonesia. Mantap jos ya kan bosku, Indonesia harus berusaha mandiri dalam pembuatan meskipun anggaran minimum tidak patah semangat dan pemerintah menggelontorkan anggaran lebih banyak lagi untuk bisa menghasilkan rudal-rudal yang sangat hebat dan mematikan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan info-info berita menarik selanjutnya.